Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our class, let's praying together. Finish. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, walaupun masih dalam proses pembelajaran daring. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas teks iklan, poster, dan slogan, yaitu mengenai ciri-cirinya. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide berikut ini. Yaitu masih pembahasan yang sama mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Namun pada pertemuan kali ini, adapun kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 33, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Baik, selanjutnya unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Adapun unsur-unsur iklan, yaitu terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Jadi kalau dia membahas mengenai iklan, berarti unsur yang membangun adalah gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kemudian unsur yang membangun slogan, yaitu kata-kata dan suara. Jadi dia tidak memiliki gambar, dia tidak memiliki gerak, tetapi hanya kata-kata dan suara. Kemudian poster. Poster unsur-unsurnya hanya dua, yaitu gambar dan kata-kata. Dia tidak memiliki suara dan tidak juga bergerak. Jadi inilah unsur-unsur yang membangun iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, adapun perbedaan iklan, slogan, dan poster, yang pertama iklan. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Seperti yang kita lihat tadi pada slide sebelumnya, yaitu ada unsur-unsur yang membangun iklan. Unsurnya itu ada unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Makanya di sini dikatakan iklan merupakan teks persuasif yang memadukan. Jadi dipadukan dari unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan juga suara. Kemudian yang kedua ada slogan. Slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Berbeda dengan iklan. Kalau iklan dia memadukan, tetapi kalau dia slogan hanya mengutamakan unsur kata-kata. Kemudian yang ketiga, poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Jadi kalau dia poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Jadi dia ada dua, ada gambar dan ada kata-kata. Kalau slogan cuma mengutamakan kata-kata.
Kalau iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Inilah ketiga perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Yang pertama ada sumber. Sumber di sini, dari mana sumber iklan, slogan, dan poster tersebut? Sumbernya dari mana? Pemajangannya dari mana? Itu yang dimaksud sumber. Kemudian pesan. Pesan yang disampaikan dalam iklan, slogan, dan poster tersebut. Apa pesannya? Baik itu pesan mengenai pendidikan kah, mengenai promosi kah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada media. Nah, iklan, slogan, dan poster ini dapat ditemukan dalam beberapa media, di berbagai media. Contohnya di media elektronik, media cetak, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa ditemukan di mana saja. Kemudian yang keempat, ada penerima. Iklan, slogan, dan poster ini harus ada yang menerimanya. Masyarakat yang ada di sekeliling kita, itu bisa menerimanya. Kalau dia masyarakat, berarti masyarakat yang menjadi penerima. Kemudian yang kelima, ada efek. Apa efek dari iklan, slogan, dan poster tersebut? Dan yang terakhir, ada umpan balik. Setelah ada yang menerima, apa efeknya, kemudian apa umpan balik yang diberikan dari iklan, slogan, dan poster tersebut. Selanjutnya, media lain yang mirip dengan poster. Nah, di sini ada media lain yang mirip dengan poster. Yang pertama, ada brosur. Mungkin anak-anak sekalian sudah biasa mendengar brosur. Kemudian yang kedua, pamflet. Nah, ini juga tidak asing di telinga kalian tentang pamflet. Dan yang ketiga, yaitu flyer. Baik, kita lihat apa itu brosur. Brosur di sini yaitu lipatan kertas dan berisi informasi pokok yang lengkap tentang suatu hal. Misalnya brosur tentang toko buku. Jadi brosur itu dia berisi informasi pokok tentang suatu hal. Jadi dia lipatan kertasnya itu ada semacam lipatan kertas yang kecil. Itu biasanya mengenai brosur tentang buku. Selain tentang buku, biasanya juga brosur ini berisi tentang pendaftaran siswa baru atau PPDB. Seperti kemarin, mungkin ada yang pernah melihat brosur PPDB SMP Telkom. Nah, itu yang dimaksud dengan brosur. Kemudian pamflet. Nah, pamflet di sini yaitu selembar kertas kecil yang biasanya dibagi-bagikan kepada pejalan kaki di tempat umum. Jadi biasanya pamflet ini kalau kita berjalan kaki, entah itu berjalan kaki atau naik motor, itu biasanya dibagi-bagikan. Itu namanya pamflet. Sedangkan flyer itu mirip dengan pamflet, hanya ukurannya lebih kecil daripada pamflet. Jadi ketika ada ukurannya yang lebih kecil daripada pamflet, berarti itu yang dimaksud dengan flyer. Baik, selanjutnya kalian buka classroom-nya, kemudian kerjakan tugas LKPD-nya dengan benar, jujur, dan tepat waktu. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa walaupun proses pembelajarannya masih daring, kalian harus tingkatkan semangat belajar kalian walaupun di rumah. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi saya harapkan tetap perhatikan protokol kesehatan,
Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.